Hah? Kamu berhasil menjual 5 lusin produk kayak gini? Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini beda dengan biasanya karena ini akan jadi salah satu episode yang paling pertama karena di sini aku akan ngebandingin makeup yang asli dan makeup yang KW. Aku pengen ngasih tahu sama kalian apa sih perbedaannya supaya kalau misalnya nanti kalian mau beli, kalian bisa setidaknya mengira-ngira makeup yang mau kalian beli itu asli atau enggak sih. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Dan kalau udah, kalian jangan lupa ya tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap aku post video. Karena sekarang aku post video 1 minggu 3 kali loh. Oke, nah sekarang kita langsung ke videonya. Yuk, sebagai episode pertama dari pembandingan makeup KW dan makeup asli ini, hari ini aku akan ngebandingin produk yang lagi heboh banget, yaitu Maybelline Superstay yang ini. Sebenarnya aku awalnya kayak nggak pengen nyoba sih, tapi akhirnya aku bikin video ini karena saking penasarannya. Produk ini lagi hype banget karena Maybelline juga marketingnya lumayan gencar untuk produk ini. Dan beberapa minggu lalu aku sempat ngobrol sama teman-teman aku, ternyata mereka nge-share bahwa ada produk yang kayak gini. Dijualnya ini untuk produk KW-nya itu sekitar 100 sampai 170 ribu per 12 pieces. Kita nggak bisa beli satuan karena mereka jualnya itu 12 pieces. Kalau kalian penasaran, ini bisa dicari di Shopee, Tokopedia, bahkan di Instagram. Cuman nyari Maybelline Superstay Matte Ink, yang keluar itu bisa jadi produk mereka. Dan produk-produk ini tuh tulisannya itu yang paling aku khawatir adalah mereka mengatasnamakan produk dengan nama Ori Singapura. Sebenarnya produk-produk Ori Singapura kayak gini tuh udah lama, dan sejujurnya beberapa tahun belakangan, pokoknya sekitar 5 apa 4 tahun yang lalu, aku tuh pernah waktu lagi zaman ya cupu-cupunya soal makeup, aku nggak ngerti, dan aku beli eyeshadow yang naked itu, aku beli seharga kalau nggak salah itu 70 ribu, dan aku merasa fine-fine aja. Dan itu karena aku memang beneran nggak tahu dan nggak nyari tahu. Jadi menurut aku ya memang itu eyeshadow yang sesungguhnya. Tapi semakin lama aku banyak membaca, semakin lama aku mempelajari, barulah aku menyadari kalau produk yang aku pakai itu adalah produk yang palsu. Makanya dengan adanya produk ini, aku merasa kayak harus banget bikin video perbandingan antara makeup yang asli dengan makeup yang KW, supaya setidaknya orang yang nonton video aku mendapatkan sedikit pencerahan dan mendapatkan sedikit ilmu tambahan, jangan sampai kayak aku zaman dulu. Kenapa aku memilih produk Maybelline Superstay? Karena menurut aku ini produk drugstore sebenarnya yang bisa kita beli, nggak terlalu mahal dan gampang dijangkau, dan belinya pun gampang banget tempatnya, nggak perlu kita susah-susah nyari. Tapi ternyata barang KW-nya itu masih banyak bertebaran, dan sedihnya lagi aku ngecek di beberapa online shop dan aku ngecek di beberapa Shopee, mereka tuh menjual banyak produk, bahkan sampai punya reseller yang pada saat mereka komen pun isinya kayak gini, "Kak, aku mau beli lagi dong, yang kemarin udah habis 5 lusin, aku mau beli ya 6 lusin." Itu tuh kayak, hah? Kamu berhasil menjual 5 lusin produk kayak gini gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu sama kalian, apa sih bedanya dan kenapa bahayanya. Oke, sekarang aku akan ngebedain dulu mulai dari kemasan, wanginya kayak gimana, teksturnya kayak gimana, supaya setidaknya kalian bisa membedakan seperti apa. Ini aku punya 12 pieces yang produk KW-nya, dan produk yang aku punya yang ori itu adalah yang Lover, dan ini Maybelline Superstay yang ori. Aku akan nyari warnanya yang paling mirip. Yang akan aku bandingkan adalah dua ini. Yang pertama itu dia shades 15 Lover. Yang ini tuh nggak ada nomornya dan dia hanya bertuliskan Muse aja kayak gini. Dan ini kayak gini. Oke, untuk yang paling pertama bisa dilihat, ukuran dari dua produk ini udah beda banget. Yang ini tuh lebih kecil dan yang ini tuh lebih panjang. Dan kalau kalian perhatiin teksturnya, untuk yang ini tuh kayak ada semi doff gitu, semi ngedoff gitu. Kalau ini tuh halus banget. Kalau misalnya dilihat lagi logo Maybelline-nya, yang ini tuh lebih besar dan yang ini tuh kayak lebih kecil. Nih, kalian bisa perhatiin. Untuk produk yang real, dia tuh nggak punya stiker kayak gini, stiker-stiker barcode yang nggak tahu ini apa maksudnya. Dan di produk yang asli tuh sama sekali nggak ada. Adanya itu kayak logo yang angka-angka kayak gini.
Dan kalau misalnya kalian pegang barangnya, ini tuh kerasa banget. Kalau yang ini tuh lebih kasar, lebih kaku. Nggak kayak yang ini. Kalau ini tuh memang lebih lembut, ada teksturnya dan kerasa lebih halus banget. Jadi untuk kemasannya tuh kayak gitu. Cuman untuk kendalanya aku ngerti sih, untuk beberapa orang mungkin memang belum pernah megang atau belum pernah lihat produk aslinya. Jadi agak ragu-ragu juga kalau misalnya harus nentuin yang mana sih yang KW, yang mana sih yang aslinya. Sekarang aku akan ngelanjutin wanginya kayak gimana. Untuk produk ini, wanginya tuh agak-agak mirip cookies gitu. Dan walaupun wanginya agak tajam, dia tuh masih kayak enak banget. Dan nggak terlalu ganggu kalau dipakai. Untuk produk yang KW, itu wanginya menyengat banget. Sebenarnya agak-agak seger buah-buahan gitu. Cuma wanginya tajam. Dan kayak wangi-wangi yang ada di bolpen. Bolpen yang zaman kita kecil dulu, atau aku nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak. Jadi wanginya tuh kayak buah-buahan seger tapi terlalu nyengat gitu, kayak orang kebanyakan pakai parfum. Wanginya kayak gitu. Nah, sekarang aku akan cobain dari teksturnya. Untuk teksturnya yang ini tuh kental banget. Dan kalau misalnya dipakai, dia tuh kerasa banget kayak lengket gitu. Dan itu memang lengket banget karena seperti kalian tahu lipstick ini tuh beneran tahan lama, beneran tahan 24 jam. Jadi memang ngeset di bibir kita atau di kulitnya tuh pasti lumayan butuh waktu. Biasanya sih kalau aku pakai ini aku tuh butuh waktu kayak 5-10 menit sampai si lipsticknya bener-bener ngeset di bibir aku. Nah, sedangkan untuk produk yang KW ini aku akan cobain di tangan aku. Ini tuh teksturnya beneran cair banget. Kayak lipstick yang finishnya satin seperti biasa, dan teksturnya tuh beneran ringan banget dan cair banget, bener-bener super cair banget. Jadi nggak seperti produk yang aslinya. Kalau kalian udah sering pakai produk ini, pasti kalian juga suka sama produk ini karena ketahanannya. Dan kalau misalnya kalian pakai produk KW, aku kasih tahu sama kalian, produk yang aslinya ini tuh beneran tahan lama, bisa dipakai sampai 24 jam, bahkan ngehapusnya itu tuh nggak bisa pakai remover biasa. Karena aku sendiri kalau ngehapus itu tuh harus pakai lip scrub supaya bener-bener bersih dan tidak menghilangkan bekas di bibir aku. Berikutnya aku akan cuci produknya dan liatin sama kalian apa sih perbedaannya kalau produk yang asli dan produk yang KW ini. Nah, tadi aku udah liatin sama kalian betapa gampang dihapus banget untuk produk yang KW, sedangkan yang real dia beneran tahan lama banget. Aku juga pengen share sama kalian, kalau misalnya kalian terfikirkan untuk membeli produk dengan sadar dan produknya itu KW, menurut aku mendingan kalian turunkan niat kalian, mendingan beli produk yang nggak usah high-end, nggak usah yang mahal, tapi memang jelas brandnya itu apa. Kenapa? Kalau misalnya kita membeli produk yang memang jelas brandnya apa, jelas ada BPOM-nya, jelas kita tahu tokonya di mana. Jika terjadi sesuatu sama kita bisa tahu kita harus mengajukan komplain kemana dan kita harus nanya kemana. Tapi kalau misalnya kita beli produk KW kayak gini, memang sih harganya murah. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu sama kulit kita, terjadi sesuatu sama bibir kita nggak bisa komplain sama siapa-siapa, dan kita juga nggak bisa mengajukan pertanyaan sama siapapun karena produk yang kita beli aja nggak jelas dari mana. Kalau misalnya kalian cari artikelnya dimanapun, produk-produk yang KW yang dijual itu biasanya tidak dibuat secara higienis dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Biasanya aku lebih mengalihkan pembelanjaan aku untuk produk-produk yang lokal brand tapi memang beneran bagus gitu. Karena masih banyak juga kok produk-produk yang nggak perlu terlalu mahal tapi memang kualitasnya bagus dan pada saat dipakai memuaskan banget. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian tidak dengan sadar mau belanja makeup, kalian please banget perhatiin harga dari produk itu. Jangan hanya kalian pengen ngejar produk yang murah. Misalnya harga yang ini itu setahu aku kayak harganya 118.000, tapi ini dijualnya 170.000 dapat 12. Ini tuh harganya terlalu jauh dan tidak masuk akal. Kalaupun diskon nggak mungkin sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya kalian ditawarin atau berniat membeli produk dengan alasan diskon lah, cuci gudang atau segala macam, jangan langsung percaya, tapi memang harus diselidiki dulu atau mungkin memang harus curiga. Dan bahkan kalau saran aku, akhiri saja dengan tidak membeli produk itu. Terus berikut
berikutnya, kalau saran aku, mendingan di saat kalian membeli produk yang udah jelas-jelas ada counternya, udah jelas-jelas ada tokonya, bahkan produk-produk kayak gini tuh bisa dibeli di Watson, bisa dibeli di Guardian. Kalian bisa langsung ke sana dan membeli produknya, nggak perlu repot-repot. Karena produk di sana udah pasti ori, udah pasti asli, dan udah pasti memuaskan banget gitu. Dengan kita mengeluarkan uang, kita mendapatkan produk yang original. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau beli produknya online, ada baiknya kalian cek dulu dan beli produknya di official store yang ada di website itu, atau misalnya official store yang ada di marketplace itu. Karena buat aku penting banget, jangan pernah kalian mikir misalnya, lah produknya juga dipakai di bibir ini, nggak akan apa-apa, siapa yang tahu gitu di saat kita pakai ternyata membahayakan untuk diri kita sendiri. Ini bener-bener harus dijelaskan, dan ini bener-bener hal yang harus di-share, karena kita nggak bisa marah sama orang yang menjual produk yang KW ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan orang-orang yang memang punya niat membeli ataupun yang memang nggak punya niat beli tapi nggak tahu, supaya mereka tersadar dan supaya mereka tahu dan setidaknya nggak membeli produk yang KW. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa tulis di DM Instagram aku. Instagramnya Jiglisius, S-nya ada 2. Di Instagram bisa lebih fast respon juga. Nah, paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!